Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apa kabar adik-adik yang hebat? Berjumpa lagi dengan saya Kak Kokom Komariah. Yuk kita belajar bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik kelas 6, tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku pada pembelajaran ketiga. Seperti biasa, sebelum belajar, pastikan kalian sudah membantu orang tua menyiapkan alat tulis masing-masing dan berdoa sebelum belajar. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi kalian yang beragama Islam, berikut ini doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilma warzuqni fahma amin. Fokus pembelajaran ketiga yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, PKN dan IPS. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan dengan benar. Kedua, melalui kegiatan mengamati dan penugasan, siswa mampu menuliskan contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan dengan benar. Tujuan yang ketiga yaitu melalui kegiatan penugasan, siswa mampu mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang sosial di ASEAN dengan benar. Keempat, melalui kegiatan penugasan, siswa terampil membuat rancangan pidato. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan pada buku tematik kurikulum 2013 revisi 2018. Sebelum kakak lanjutkan, jangan lupa kalian subscribe yang belum subscribe di channel kakak. Dan jika menurut kalian video kakak bermanfaat untuk kalian dan teman-teman, jangan lupa like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Ayo membaca. Wilayah Indonesia sangat luas, dari Sabang hingga Merauke. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjemuk karena terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, adat istiadat, serta kebiasaan yang berbeda-beda. Bagaimana kita mempertahankan persatuan dan kesatuan? Banyak caranya. Ayo kita belajar dari cerita berikut ini. Kepala sekolahku, pemimpin idolaku. Termenung Pak Willy memandang brosur di hadapannya. Lomba pidato anak bertema bersatu untuk maju, begitu tertulis pada judul brosur, beliau berpikir keras. Ingin sekali ia mengirimkan Sudin untuk ikut lomba yang akan diselenggarakan di kota. Tapi dari mana dananya? Pak Willy, kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Setelah lulus pendidikan guru, ia pergi merantau ke Tanah Jawa untuk mempraktikkan ilmunya. Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Willy senang melihat interaksi antar murid-muridnya. Mereka belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik baik karakter maupun kecerdasannya. Salah satu murid Pak Willy bernama Sudin. Sudin adalah penduduk asli di desa itu. Ia suka membaca, percaya diri, dan komunikatif. Pak Willy ingin Sudin memperoleh pengalaman yang berharga melalui lomba pidato. Sambil berpikir cara memperoleh dana, Pak Willy mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia sendiri yang turun tangan melatih Sudin tiap seusai sekolah. Semakin mendekati hari perlombaan, Pak Willy risau. Andai saja gajiku cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlihat ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah, hampir semua tanaman pisang sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, Pak Willy membicarakan idenya dengan para guru. Mereka bermusyawarah
mewujudkan ide Pak Weli. Setelah dicapai kesepakatan, Pak Weli mengerahkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 5 dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian di hari Senin pagi, Pak Weli mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW, Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 5 dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Pembelinya adalah para bapak dan ibu pejabat daerah yang hari itu diundang kedatang ke sekolah. Sebelum lelang dimulai, Pak Weli menyampaikan bahwa uang yang diperoleh dari hasil lelang pada hari itu akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat yang hadir merasa kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari Timur Negeri. Tekad dan usahanya mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang-pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Semua orang bersatu padu membantu Pak Weli mewujudkan harapannya. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Tak terkira bangga dan syukurnya Sudin. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, dia berusaha tampil sebaik-baiknya. Saat pengumuman hasil lomba, ternyata Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan teman-teman sekolah Sudin. Terbukti benar tekad Pak Weli, kita tak perlu ragu untuk maju. Selalu ada jalan ketika kita menggalang persatuan untuk mewujudkan mimpi dan harapan. Ayo berdiskusi, kamu telah membaca teks kepala sekolahku, pemimpin idolaku. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompokmu. Pertanyaan pertama, mengapa kepala sekolah pada cerita di atas menjadi pemimpin idola? Ya benar, karena mempunyai sifat rela berkorban, pantang menyerah, cerdas dalam menghadapi masalah, dan mampu menjaga kesatuan dan persatuan. Pertanyaan kedua, apakah kepala sekolah pada cerita sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan? Jelaskan. Ya, tentunya sudah, karena hal ini dapat dilihat dari sikap dan cara memperlakukan kepada murid-muridnya, yaitu tidak membeda-bedakan asal-usul dan suku bangsa murid-muridnya, sehingga tercipta persatuan dan kesatuan. Soal ketiga, apakah kepala sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan? Jelaskan. Ya, tentunya sudah. Hal ini dapat dibuktikan dengan sikap Pak Weli yang mengetahui karakter seluruh siswanya. Sedangkan untuk mengetahui karakter siswanya, seorang pemimpin harus berbaur dengan rakyatnya, dalam hal ini murid. Pertanyaan keempat, apa alasan kepala sekolah membantu Sudin untuk mengikuti lomba pidato? Ya, karena kepala sekolah tahu kemampuan dan karakter Sudin yang suka membaca, percaya diri, dan komunikatif. Pertanyaan kelima, apa yang bisa kita teladani dari sosok kepala sekolah tersebut? Ya, tentunya sikap merakyat, peduli terhadap siswa, rela berkorban, kreatif, pantang menyerah, dan tidak membeda-bedakan siswa. Pertanyaan nomor 6, apakah yang menyebabkan Sudin akhirnya dapat pergi mengikuti kompetisi? Jelaskan. Sudin mendapatkan dana yang cukup untuk mengikuti perlombaan pidato di kota. Dana tersebut didapat melalui pelelangan buah pisang dari kebun belakang sekolah. Pertanyaan nomor 7, bagaimanakah menurutmu hubungan antara kepala sekolah dengan bupati, kepala dinas, dan pejabat daerah lainnya? Apa yang membuatmu menyimpulkan seperti itu? Hubungan yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dengan kehadiran para pejabat ke sekolah Pak Weli. Padahal para pejabat pasti banyak kesibukannya. Kamu sudah mengetahui nilai-nilai kepemimpinan kepala sekolah Sudin yang telah mengamalkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar sekolah. Tulislah perilakumu yang merupakan wujud dari nilai-nilai tersebut dan telah kamu praktikkan di lingkungan rumahmu. Kamu bisa menuliskannya seperti ini. Akur dengan kakak dan adik, misalkan bermusyawarah dengan ayah, ibu, dan saudara, atau saling membantu, menolong dengan saudara teman. Tidak membeda-bedakan dalam bergaul dengan teman di sekitar rumah.
Ayo membaca. Pak Welly menunjukkan penerapan nilai persatuan dan nilai kerakyatan. Apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Kelima, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Keenam, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ketujuh, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Tuliskanlah contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam kehidupanmu sehari-hari. Misalkan kamu bisa menuliskannya seperti tidak memaksakan kehendak kepada teman, mengutamakan musyawarah dengan teman saat ada masalah, ketika bermusyawarah dengan teman selalu diliputi semangat kekeluargaan, dan melaksanakan setiap keputusan bersama teman dengan penuh tanggung jawab. Negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam bermasyarakat. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Negara kita selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain, termasuk di Asia Tenggara. Ayo mencoba. Bersama kelompokmu, carilah buku-buku referensi di perpustakaan sekolahmu. Lalu carilah informasi mengenai peran Indonesia di ASEAN dalam berbagai bidang berikut. 1. Pendidikan, 2. Pangan, 3. Sosial, 4. Kesehatan. Bentuk yang menarik, kamu dapat membuatnya dalam bentuk paparan atau diagram. Atau kamu bisa membuat peta pikiran seperti ini. Dalam bidang pendidikan, Indonesia turut serta dalam melaksanakan kegiatan pertukaran pelajaran di kawasan Asia Tenggara. Dalam bidang pangan, Indonesia merupakan salah satu tempat proyek dari Komite Pangan, Pertanian, dan Kebutuhan dengan tujuan untuk mensuplai keperluan makanan. Dalam bidang sosial, Indonesia aktif dalam kegiatan memberikan bantuan kemanusiaan untuk negara-negara yang sedang tertimpa musibah, khususnya yang berada di kawasan ASEAN. Kemudian peran Indonesia di ASEAN dalam bidang kesehatan yaitu ikut serta dalam kegiatan ASEAN Health Ministers. Kegiatan ini merupakan pertemuan para menteri kesehatan negara-negara ASEAN dengan tujuan meningkatkan kerjasama ASEAN di bidang kesehatan. Ayo menulis. Tulislah rancangan pidato singkat untuk mengajak teman-temanmu gemar membaca. Ingatlah, teks pidato harus memuat hal-hal pokok berikut. Yang pertama, salam pembuka. Berisi kalimat sapaan, misalkan seperti selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat malam, dan lain-lain. Kedua, pendahuluan. Pendahuluan memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Kemudian yang ketiga, inti. Inti ini berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat, ajakan, atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Keempat, penutup, yaitu menyampaikan rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Kelima, penutup berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih. Nah, adik-adik, buatlah pidato seperti yang kakak contohkan pada pembelajaran sebelumnya. Atau kalian bisa membuat pidato sesuai dengan pikiran atau pendapat kalian masing-masing. Dan jangan lupa pidato ini kalian laporkan kepada guru kalian masing-masing. Pembelajaran berakhir, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.